manusia. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Allah sudah mengasihi kita sebelum segala sesuatu ada. Oleh karena itu, mari aku mengajak teman-teman untuk mengucap syukur atas kasih tersebut dengan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Padamu. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku, menjadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Yes, teman-teman, kasih Allah sungguh besar dalam hidup kita. Namun, sadarkah teman-teman bahwa respon kita terhadap kasih tersebut seringkali salah? Kita manusia sering melakukan dosa ketimbang menjalani firman-Nya. Kita manusia sering mendukakan hati Tuhan ketimbang menyenangkan hatinya. Sebenarnya, hal yang layak kita alami adalah maut itu sendiri. Aku mengajak teman-teman untuk merenungkan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepadanya secara pribadi. Aku berikan waktu sejenak kepada teman-teman. Teman-teman, setelah kita menyesali kesalahan kita, dosa kita kepada Tuhan, aku mau memberitakan sesuatu kepada teman-teman. Aku memberitakan bahwa Allah adalah kasih. Ia menganugerahkan kepada kita keselamatan yang tidak layak kita terima melalui pengorbanan putranya di kayu salib. Semua ini bukan semata-mata perbuatan baik yang kita lakukan, namun keselamatan yang kita terima adalah kehendak dan hikmatnya saja. Aku mengajak teman-teman untuk meresponi anugerah yang telah Allah berikan dan mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Penebusku.
sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kepada Pak Tama dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat siang teman-teman. Puji Tuhan untuk hari ini saya bisa punya kesempatan untuk melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Saya mau share screen lebih dahulu. Ya, tema hari ini bicara mengenai Trinity and Salvation, sebuah tema yang menurut saya menarik, dan yang kita lakukan hari ini adalah merujuk dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Orang biasa berbicara mengenai keselamatan dari pasal yang kedua pada umumnya, namun saudara, saya memang bisa lihat keselamatan, bahkan karya Allah Tritunggal di dalam keselamatan memang ada di dalam pasal 1. Mari kita lihat sebentar teks yang akan kita baca sebelum kita berdoa. Kita baca sama-sama, lalu kemudian kita berdoa. Saya baca ayat 1 sampai dengan 14, Efesus pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini menarik karena kalimat mengenai damai sejahtera dan kasih karunia ini diberikan di dalam kehidupan jemaat yang sulit. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana dan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, saudara, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang baru saja kami baca. Kami akan merenungkannya, kiranya kasih karunia Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berikan kepada kami pengertian sehingga kami mengerti firman. Berikan kepada kami hati yang sanggup mensyukuri kebenaran Tuhan. Dan juga kemudian firman ini memimpin kami, menguatkan kami, memberi pengharapan kepada kami di dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang menarik sekali lagi karena dia mengaitkan keselamatan. Biasanya umumnya orang mengaitkan dengan Tuhan Yesus semata-mata, tetapi kalau teks ini mengaitkannya dengan karya Allah Tritunggal. Bahkan pembicaraan mengenai keselamatan ini sudah dimulai dari apa yang terjadi atau apa yang digambarkan oleh Allah di dalam kekekalan. Dan jadi saudara dan saya bisa lihat ini adalah satu bagian yang menarik bagi kita. Namun saya akan mengajak saudara untuk melihat dari sebuah perspektif yang sedikit berbeda ya. Paulus berkata di dalam ayat 1 dan 2, secara khusus ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini bicara mengenai kasih karunia Allah, damai Allah diberikan kepada jemaat di Efesus yang juga punya pergumulan hebat hari itu. Jadi mereka bergumul. Mungkin pergumulan mereka lebih hebat lah dari teman-teman tadi. Saya perhatikan ada sharing bergumul dengan UTS gitu ya. Ada banyak hal yang mungkin di luar kontrol kita, tidak sesuai dengan maunya kita bergumul, kita merasa sulit. Tetapi Paulus mau memberi petunjuk kepada kita bahwa di dalam situasi paling sulit, saudara dan saya tetap bisa bersyukur. Itu satu. Yang kedua, di dalam situasi paling sulit, saudara dan saya tetap bisa meyakini bahwa Tuhan pasti menyertai dan Tuhan memberikan kekuatan. Pertanyaannya, kenapa kita bisa berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap kepada penyertaan Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan di dalam kondisi yang paling buruk. Ya, bagi Paulus, pengharapan itu datang kalau saudara dan saya memperhatikan apa yang terjadi di dalam keselamatan saudara dan saya. Yang pertama, Paulus bicara mengenai Kristus. Memang ada pembicaraan mengenai Bapa, tetapi dia berbicara pertama-tama mengenai anugerah Allah di dalam Kristus. Allah memberikan kepada saudara dan saya Kristus sebagai anugerah terbesar di dalam kehidupan kita. Dan tadi saya bilang bahwa kadang-kadang kita bertanya, apa fondasi saya untuk berharap kalau saya ada dalam situasi terburuk? Kalau saya ada dalam situasi paling buruk, paling sulit, saya bisa berharap dengan melihat kepada Kristus. Itu bagaimana? Namun saya mau mulai dengan saudara lihat poin A. Di poin A itu di bawah saya tulis, tidak ada situasi yang lebih buruk daripada saudara ada di bawah perbudakan iblis dan dosa. Ini adalah situasi yang sangat buruk. Dan lebih buruk lagi adalah situasi di mana saudara dan saya akan diletakkan di bawah murka Allah. Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua berkata, kita semua ini adalah anak-anak murka. Kita ada di bawah murka Allah. Kita akan dimurkai oleh Allah. Saya kira nggak ada kondisi di dalam dunia ini yang lebih buruk daripada diperbudak oleh iblis dan dosa. Di dalam dunia ini tidak ada kondisi yang lebih buruk bahwa saudara dan saya ada di bawah murka Allah dan punya kepastian bahwa saudara dan saya akan dimurkai oleh Allah. Tapi ini adalah kondisi paling buruk yang bisa dialami dan dihadapi oleh manusia. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja melalui Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya dari situasi yang paling buruk. Bahkan saya mesti bilang bahwa dia menyelamatkan saudara dan saya dari situasi yang terburuk melalui pemberian yang paling baik yang bisa dia berikan kepada saudara dan saya. Tidak ada kondisi, sekali lagi ya, kondisi terburuk itu, kalau memang itu adalah kondisi terburuk, adalah di bawah kuasa dosa, kuasa iblis. Iblis bisa mempermainkan saudara dan saya, karena kita adalah budak dosa dan budak iblis. Saudara dan saya dilepaskan dari itu. Tidak ada, kan begini, tidak ada, Tuhan Yesus bilang bahwa untuk melepaskan tawanan, itu harus ada seorang pahlawan yang kuat, yang mengalahkan musuh yang paling kuat yang menawan umat Allah. Dan itu haruslah Kristus yang melakukannya untuk memberi gambaran kepada kita bahwa lepas dari perbudakan dosa, lepas dari perbudakan iblis, itu sesuatu yang mustahil saudara dan saya kerjakan. Di dalam dunia ini banyak situasi buruk yang saudara dan saya bisa lewati dengan kekuatan kita. Tetapi dalam urusan dosa, itu adalah situasi terburuk yang saudara dan saya tidak bisa lewati. Iblis adalah musuh terkuat yang tak bisa saudara dan saya kalahkan. Tetapi kemudian tidak ada situasi terburuk yang tidak bisa ditembus oleh Allah. Tidak ada situasi terburuk yang tidak bisa dilewati oleh Allah. Dan Allah membuktikan itu di atas bukit Golgota melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita bilang, saya bisa nggak berharap dalam situasi sulit hari ini, UTS hari ini
UTS minggu ini, minggu yang akan datang mungkin masih berlanjut sebagian. Apakah saya punya pengharapan? Ya, itu ada harapan bagi saudara dan saya karena Tuhan itu bisa hadir dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Saya beberapa kali berkhotbah waktu Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah yang saudara dan saya sebut sebagai turun ke dalam kerajaan maut. Itulah inti daripada neraka, terpisah dari Allah. Kristus kita adalah Kristus yang bisa menyatakan kasih dan kehadiran Allah di mana? Di inti neraka. Inti daripada neraka adalah keterpisahan dari Allah dan Kristus mengalami itu. Ini adalah petunjuk bagi saudara dan saya bisa berharap karena tidak ada tempat tersulit yang tak bisa dijangkau oleh Allah. Bahkan di inti neraka, Allah kalau mau jangkau saudara dan saya bisa. Dan Kristus telah membuktikan itu di atas Bukit Golgota. Tetapi satu yang saya mau ingatkan kepada saudara, kita diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Kristus. Ingatlah bahwa Kristus adalah pemberian yang terbaik. Siapa kita sih? Siapa kita? Sehingga Allah memberikan anak tunggalnya. Kristus adalah anak tunggal Allah, pewarisah kerajaan Allah. Lalu kemudian Kristus diberikan oleh Bapa kepada kita. Lalu kemudian dia dibunuh, dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan Kristus supaya kita selamat. Ini petunjuk bagi saudara dan saya bahwa kita sangat dikasihi oleh Allah. Bahkan saya mau bilang bahwa siapa kita sih sampai anak Allah yang tunggal harus mati demi kita menjadi anak-anak Allah. Seolah-olah kita lebih berharga. Saya kira nggak ada yang lebih berharga bagi Allah daripada anaknya sendiri, yaitu Kristus. Namun anak yang paling berharga ini diserahkan, dibunuh mati, supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Seolah-olah, saya pakai, seolah-olah saudara dan saya lebih berharga dari Kristus. Bukankah ini menggenapi apa yang dikatakan Alkitab, bahwa saudara dan saya adalah biji mata Allah yang dikasihi oleh Allah. Saudara dan saya begitu berharga, sehingga dia memberi Kristus. Kalau saudara ada dalam pergumulan hebat hari ini, ingat bahwa kalau Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus, anak tunggalnya bagi saudara dan saya, Bapa memberikan itu bagi saudara dan saya, memberikan dia bagi saudara dan saya, apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah bagi kita dalam situasi sulit? Saya ingat Paulus bilang, jika Allah telah memberikan Kristus anaknya, apalagi yang tidak akan diberikan bagi kita. Jika dia telah memberikan Kristus bagi kita, apalagi yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah? Gak ada. Saya suka pakai contoh ini. Saya punya anak perempuan satu dan satu-satunya anak perempuan saya. Kalau dia sakit, saya jual mobil saya supaya dia bisa dirawat dengan baik. Saudara bisa tahu saya cinta anak perempuan saya lebih daripada mobil saya. Tetapi kalau saya jual anak perempuan saya ini nggak terjadi ya, ini contoh aja. Saya jual anak perempuan saya supaya saya bisa beli mobil. Saudara akan tahu saya cinta mobil lebih dari anak perempuan saya. Bahkan saudara akan bilang bahwa saya gila. Saya gila karena saya jual anak perempuan satu-satunya yang seharusnya lebih berharga dari apapun untuk dapat mobil. Seolah-olah mobil itu lebih berharga dari anak perempuan saya. Konsep nilai saya kacau. Dan saudara pasti nggak akan bilang, nggak usah lagi ajak dia khotbah di fakultas teknik. Itu orang hamba Tuhan gila itu. Nggak cocok jadi hamba Tuhan. Nah, saudara, saya melakukan hal gila kalau terjadi sedemikian. Tapi sadarkah saudara bahwa lebih 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa melakukan hal yang lebih gila dari saya. Dia menyerahkan anak tunggalnya yang paling berharga, pewarisah kerajaan Allah itu, disalibkan, mati, bahkan ditempatkan di inti neraka, turun ke dalam kerajaan maut. Itu bukan turun ke dunia orang mati, tapi dalam kondisi hidup dia ada di inti neraka, sama seperti orang yang tidak percaya nanti ada dalam kondisi hidup di inti neraka. Kristus ada di sana. Untuk apa? Untuk mendapatkan saudara dan saya. Maka saya tanya tadi, siapa saudara dan saya? Sampai Allah rela melakukan itu. Dia datang dalam kondisi yang terburuk untuk menyatakan kasihnya dan melalui pemberian yang terbaik. Ini mengekspresikan kasih Allah bagi kita. Maka saudara punya jaminan dua. Pertama, tidak ada kondisi terburuk di mana Tuhan tidak bisa jangkau saya. Yang kedua, saya punya jaminan bahwa kalau Tuhan sudah beri Kristus bagi saya, dia pasti akan terus mengasihi dan mencintai saya karena dia sudah kasih yang terbaik. Kalau saya bisa kasih saudara uang saya 10.000, karena itu adalah uang satu-satunya saya kasih 10.000 ke Anda. Anda bisa yakin bahwa kalau Anda butuh 1.000 saya akan kasih. Uang 10.000 aja saya kasih, masa 1.000 nggak kasih? Kristus yang terbaik sudah dikasih, apalagi yang dia tidak akan berikan bagi saudara dan saya. Ini pengharapan kita. Dalam kondisi terburuk, Anda bisa berharap karena Kristus hadir di situasi terburuk sebagai pemberian terbaik. Ini adalah hal yang pertama. Keselamatan adalah anugerah karena berkaitan dengan karya Kristus dalam situasi terburuk dan sebagai pemberian terbaik. Yang kedua, Paulus bicara mengenai predestinasi di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Predestinasi adalah pilihan Allah bagi umat pilihan untuk menikmati keselamatan sejak kekekalan. Saudara dan saya nggak bisa menghindari bahwa Allah memilih dan menolak.
Fakta bahwa ada orang selamat dan ada orang yang tidak selamat tidak bisa dilepaskan dari ayat 4. Sebab dia, Bapa, sebab di dalam dia, Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, artinya sebelum ada manusia, Allah sudah memilih. Dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan, kehendaknya. Jadi Allah memilih, Allah telah merencanakan keselamatan, memilih umat pilihan untuk menikmati keselamatan sebelum dunia dijadikan. Ini menarik. Banyak orang tersandung dengan pengajaran mengenai predestinasi ini. Namun bagaimana mungkin saudara dan saya tersandung kepada ayat atau tersandung kepada ajaran yang jelas-jelas diajarkan dalam Alkitab. Roma pasal 9 bahkan mengatakan bahwa sebelum Esau dan Yakub tahu melakukan baik dan buruk, jadi tidak bergantung kepada perbuatan mereka, Allah telah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Saudara bisa lihat konsep apa yang disebut sebagai pemilihan, predestinasi sebelum saudara dan saya dilahirkan. Bahkan Alkitab sekarang ayat 45 mengatakan sebelum dunia dijadikan. Saudara dan saya selamat, itu bukan karena saudara dan saya melakukan sesuatu yang baik. Tidak. Saudara dan saya selamat karena Allah merencanakan keselamatan kita dan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum tahu melakukan sesuatu yang baik dan buruk. Jadi, kalau tadi saya bilang begini, kita selamat di dalam Kristus. Alkitab mengatakan itu. Kristus adalah tanda anugerah Allah yang sangat besar. Sekarang saudara dan saya perlu lihat bahwa anugerah keselamatan bukannya anugerah yang baru disiapkan di dalam sejarah. Anugerah Allah untuk keselamatan saudara dan saya itu sudah disiapkan sebelum sejarah manusia mulai. Di dalam kekekalan, Dia telah merencanakan keselamatan saudara dan saya. Dan ini juga berarti bahwa saudara dan saya sudah dikasihi oleh Allah sebelum saudara dan saya tahu berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang bilang, saya selamat karena saya menyenangkan hati Tuhan. Saya menarik di hati Tuhan. Saudara dan saya melakukan kesalahan fatal. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah tahu bahwa saudara dan saya orang berdosa. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah tahu bahwa saudara dan saya adalah pemberontak-pemberontak yang tidak layak untuk menikmati kasih karunia dan keselamatan. Tetapi, meskipun Dia tahu demikian, Dia tetap memilih saudara dan saya untuk kemudian menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Sebelum Anda menderita, sebelum Anda tahu berbuat baik, Dia sudah memilih kita. Ini berarti kasih Allah bagi saudara dan saya, poin pertamanya adalah kasih yang kekal. Kalau Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal, sebelum kita ada, sebelum kita berjasa bagi Dia, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sebelum kita ada di dalam penderitaan, kasih ini kekal, berarti kasih ini tidak berubah di dalam segala kondisi. Kondisi baik, kondisi buruk, kasihnya tetap sama. Saya tidak bisa sharing secara detail, tetapi menurut saya lihat hidup saya dan saya menikmati keselamatan. Itu justru dalam kondisi terburuk hidup saya. Sekali lagi, saya diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam kondisi terburuk hidup saya, terkait dengan dosa-dosa saya. Dalam kondisi itulah saya sadar betul anugerah Tuhan. Kalau seandainya Tuhan mau selamatkan saya bergantung kepada kondisi saya, sehari ini saya nggak menjadi seorang pendeta, saya nggak menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi Allah mengasihi saya tidak bergantung kepada kondisi saya. Kasih Allah itu bisa saudara dan saya sebut sebagai unconditional love. Cinta dari Bapa kepada saudara dan saya itu disebut sebagai unconditional love. Kasih yang diberikan tidak bergantung kepada kondisi kita, tetapi juga tidak ada kondisi di mana Allah tidak dapat memberikan kasih itu bagi saudara dan saya. Hari ini saudara alami kesulitan. Kalau Allah punya kasih yang unconditional sudah diberikan di dalam keselamatan, maka Allah Bapa ini adalah Allah Bapa yang juga sanggup memberikan kepada saudara dan saya unconditional love di dalam situasi terburuk hari ini. Pergumulan karena pandemi, kuliah yang tidak ideal, ujian tidak ideal. Ya kalau kuliah tidak ideal, ujian juga pasti nggak ideal ya. Jadi pasti ada kesulitan-kesulitan tertentu. Belum lagi pergumulan-pergumulan personal di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam seluruh dimensi hidup saudara dan saya. Dalam kondisi itu, saudara mesti ingat bahwa kasih Allah nggak berubah. Dia mengasihi kita sebelum kita ada. Begitu kita ada, hidup kita setiap hari menyakiti dan mendukakan Dia. Setelah kita diselamatkan pun di dalam Kristus, kita masih menyakiti dan mendukakan Dia. Tetapi kasih Tuhan tidak berubah bagi saudara dan saya. Saudara bisa lihat bahwa kenapa itu terjadi? Karena Dia mengasihi saudara dan saya sudah sejak kekekalan, sebelum dunia dijadikan. Jadi, kita bersyukur, kita punya fondasi untuk berharap kepada Allah dalam situasi tersulit, karena kasih Bapa yang kekal, yang diekspresikan di dalam Kristus, di dalam sejarah. Ini poin kedua yang saya mau ajak saudara lihat. Jadi keselamatan berkaitan dengan Allah Tritunggal. Bapa memilih, Yesus masuk ke dalam sejarah. Dan yang ketiga, itu adalah pribadi Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-9 dan 10, di situ menarik.
Dia bilang begini, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Dia menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Istilah misterion di situ, itu diulang di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10 dan ayat 12. Saudara nanti pulang bisa baca ini. Memang saudara di rumah. Nanti selesai ini, 1 Petrus 1 ayat 10 dan 12. Saudara bisa baca. Di situ dikatakan bahwa Injil atau firman yang dinyatakan oleh Allah, istilah misterion di dalam perjanjian baru, seringkali mengacu kepada firman. Sehingga ketika ayat 9 dan ayat 10 bicara mengenai dia menyatakan sebuah misteri bagi saudara dan saya, rahasia bagi saudara dan saya. Itu bicara mengenai firman. Firman tentang Kristus yang saudara dan saya harus pahami supaya kita selamat. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 10 dan 12 itu digambarkan sebagai sebuah misteri yang sangat dalam. Sekali lagi, itu adalah misteri yang sangat dalam sehingga Nabi setelah berkhotbah tidak memahami firman secara tuntas. Saudara bisa lihat ayat 10. Nabi yang bernubuat itu tidak paham nubuatnya secara tuntas sehingga harus meneliti lagi. Setelah bernubuat meneliti, artinya dia menyampaikan firman tapi tidak bisa paham firman secara tuntas, saking dalamnya. Ayat 12 mengatakan kepada kita, bukan cuma Nabi, malaikat pun masih menyelidiki firman Tuhan sampai hari ini. Artinya terlalu dalam sehingga tidak bisa dipahami tuntas oleh Nabi yang memberitakannya. Tidak bisa dipahami tuntas oleh siapa? Tidak bisa dipahami tuntas oleh malaikat-malaikat di surga yang jauh melampaui saudara dan saya. Tetapi yang saudara dan saya bisa pelajari adalah firman Allah inilah, kata Paulus, disingkapkan kepada saudara dan saya. Dibukakan kepada saudara dan saya. Roh Kudus adalah pemberi firman. Roh Kuduslah yang menyingkapkan bagi saudara dan saya pengertian terhadap firman Tuhan itu. Nanti sebentar kita akan lihat. Tetapi firman Tuhan itu diberikan oleh Allah kepada kita melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Ya teman-teman yang baru masuk dan ada di kelas saya di Fakultas Teknik, kita sempat bahas mengenai apa yang disebut sebagai inspirasi. Roh Kudus menginspirasikan firman, membuka firman kepada kita supaya kita mengerti firman. Tujuannya apa? Pertama, supaya selamat. Kalau saudara nggak mengerti firman, Alkitab, tentang Kristus, saudara dan saya tidak selamat. Setelah saudara dan saya selamat, Alkitab bilang kalau nggak bertumbuh itu kejahatan. Sekali lagi, tidak bertumbuh secara spiritual, Allah lihat itu sebagai kejahatan. Supaya saudara dan saya bisa bertumbuh, maka saudara dan saya butuh firman. Allah memberi firman, Allah menyingkapkan firman kepada kita supaya kita kenal Kristus dan selamat. Supaya kita terus kenal Kristus dan bertumbuh. Dan hidup kita itu diarahkan kepada hidup yang mempermuliakan Dia. Saudara bisa ingat bahwa firman Roh Kudus memberi firman. Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberi firman, maka firman Allah adalah kata-kata Allah. Kalau saya ada di dalam penderitaan, apakah saya bisa berharap kepada Allah? Bisa. Ketika saudara ada di dalam penderitaan, yang saudara butuh adalah kehadiran Tuhan. Kalau saudara mau rasakan kehadiran Tuhan dan bisa memastikan kehadiran Tuhan, apa yang menjadi petunjuk terkuat bahwa Allah hadir? Allah hadir dalam hidup saudara dan saya dalam situasi yang terburuk ketika saudara dan saya mendapatkan firman Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara rasa saudara ada pada situasi terburuk, lalu ada firman Tuhan yang datang dan menjumpai saudara, ketahuilah bahwa Allah ada dalam kehidupan saudara. Bahaya kalau kita ada dalam situasi sulit atau bahkan situasi senang, tetapi situasi sulit atau situasi senang, tetapi firman Tuhan nggak ada. Kenapa? Karena firman Tuhan, kata-kata Tuhan ini, kata-kata Allah ini adalah petunjuk terkuat bahwa Dia hadir. Saya kasih satu contoh. Kalau saya pergi ke UI, ke Fakultas Teknik, ngobrol dengan teman-teman di PO, lagi asik ngobrol, kemudian istri saya tahu bahwa saya ada di FT, lalu dia hubungi salah satu pengurus FT, lalu PO FT, lalu kemudian istri saya tanya kepada pengurus itu, katakanlah Daniel gitu. Daniel, apakah Tama ada di situ? Lalu kalau jawaban Daniel begini, Tama ada di sini, tetapi sepatunya ada, tasnya ada. Yang ada adalah sepatu dan tasnya Tama. Saudara, apakah istri saya bisa yakin bahwa saya ada di situ? Apakah itu tanda utama bahwa saya hadir di situ? Tasnya saya, sepatunya saya, jam tangannya saya bisa ada di FT. Bisa saja saya ketinggalan tas itu dan sebarang-barang itu. Artinya, itu hanya petunjuk bahwa saya pernah hadir di situ. Tetapi itu tidak bisa memastikan bahwa saya hadir. Tetapi kalau istri saya telepon lalu tanya, Daniel, apakah Tama ada di situ? Lalu Daniel jawab, oh iya Bu, ada di sini. Ini Tama lagi ngobrol sama saya loh. Ketika dia menjawab bahwa saya sementara ngobrol dengan dia, berarti Daniel memastikan, pertama, Tama ada di FT karena Tama sementara ngobrol dengan dia. Yang kedua, Daniel juga memberi kepastian kepada istri saya bahwa saya memang ada di FT karena sedang ngobrol dengan dia. Artinya begini, yang memastikan kehadiran saya bukan
kehadiran daripada barang-barang yang saya miliki. Yang memastikan kehadiran saya adalah percakapan, komunikasi antara saya dengan Daniel. Begitu juga ketika saudara ada di dalam situasi terburuk. Yang memastikan Tuhan hadir, bukan berkat yang dia berikan. Banyak orang pikir Tuhan hadir, tandanya adalah berkat. Anda dapat berkat banyak ya. Saya mau kasih tahu satu hal, iblis bisa memberi berkat kepada orang-orang yang dia inginkan. Sekali lagi, iblis bisa lakukan itu. Tetapi iblis tidak bisa memberi firman Allah yang sejati kepada saudara. Kecuali Allah yang sejati, memberi firman Allah yang sejati melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Sehingga kalau hari ini, saudara bergumul, lalu ada firman Tuhan yang mendatangi saudara, mengunjungi saudara, maka itu tanda terkuat bahwa dia hadir di dalam kehidupan Anda. Ini petunjuk terkuat pada kehadiran Allah. Jangan lihat berkat material, damai di dalam hati itu sebagai petunjuk terkuat kehadiran Tuhan, karena itu bukan. Petunjuk terkuat kehadiran Tuhan adalah firman Allah sejati disampaikan kepada Anda. Yang kedua, kalau ada firman Allah berkata-kata kepada kita, itu tanda dia mencintai kita. Kalau saudara benci orang, Anda tidak akan pengen ngobrol sama dia. Begitu dengar suaranya dia, kita memalingkan muka dan kemudian kita pergi. Tetapi kalau Anda lagi pacaran, lagi jatuh cinta, dalam situasi tersulit, Anda akan berusaha bagaimanapun caranya supaya bisa telepon dia. Ini kan orang yang lagi pacaran jarak jauh ini. Pandemi ini membuat banyak orang pacaran jarak jauh kan, yang mahasiswa, yang satu di Sumatera, yang satu di Jakarta. Situasi sulit, signal mau ada, mau nggak ada, uang mau ada, nggak ada. Saudara akan berjuang telepon tengah malam jam 12 sampai jam 5 pagi. Untuk apa? Untuk memastikan terjadi komunikasi. Kalau ada cinta dalam hati saudara, saudara akan berjuang supaya mengajak dia bicara, dia mengajak saudara bicara. Kalau saudara benci dia, saudara nggak akan cari kesempatan untuk bicara. Kalau bisa, malah kalau dia bicara, dia stop. Nah, dalam situasi terburuk, kalau Allah berbicara kepada Anda melalui firman, itu tanda bahwa dia mengasihi Anda. Dia mencari Anda bahkan dalam situasi terburuk. Tetapi kalau saudara ada dalam kondisi baik-baik dan firman Tuhan nggak ada, ini bahaya. Sekali lagi, ada kondisi kita baik-baik saja. Dan Tuhan tidak memberi firman untuk berbicara kepada kita. Ini situasi yang mengerikan. Maka saya waktu khotbah dengan jemaat saya bilang, pandemi ini berkat begitu luar biasa. Kenapa? Karena Anda tidak hanya dengar khotbah dari saya, Anda bisa dengar khotbah yang baik dari banyak firman Tuhan, dari banyak hamba Tuhan yang lain. Di YouTube, di mana saja kita punya akses untuk dapat firman Tuhan. Tanda bahwa Allah mengasihi kita dengan begitu luar biasa besar di tengah-tengah pandemi yang sulit ini. Jadi kalau Allah masih berfirman, itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, Roh Kudus, setelah saudara dan saya diselamatkan, salah satu cirinya dia bekerja memberi firman. Itu Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya. Dia mengutus hamba-hamba Tuhan supaya menyampaikan firman kepada Anda. Kalau itu terjadi, lihatlah ini sebagai tanda cinta kasih Tuhan. Roh Kudus dan jaminan keselamatan. Saudara boleh bisa lihat di dalam ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji. Jadi ini bicara mengenai meterai. Meterai hari itu adalah tanda untuk mengesahkannya. Jadi kalau saya dapat satu surat yang berisi sama, kamu berhasil dapatkan ini, atau katakanlah begini, papa saya waktu mau meninggal dia bikin sebuah surat wasiat, lalu isinya adalah warisan bagi saya. Nah, surat wasiat ini sah kalau ada meterainya. Kalau ada meterai itu dan surat itu dibuka, ada meterainya, maka segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, yang dijanjikan papa saya, di dalam surat itu menjadi hak saya. Tapi kalau tidak ada meterai, orang akan bilang itu surat yang palsu. Sama, Roh Kudus adalah meterai bagi saudara dan saya. Hari ini, ketika saudara dan saya masih ada di bumi, Allah memberi Roh Kudus sebagai meterai bagi kita. Untuk mengatakan bahwa kerajaan surga adalah kepastian bagi saudara dan saya. Jadi apapun yang menjadi penderitaan Anda hari ini, Anda kalau ada Roh Kudus di dalam diri setelah diselamatkan, maka Anda bisa yakin bahwa nanti penderitaan ini adalah sebuah penderitaan sementara yang mungkin akan membawa kita kepada kematian, tetapi kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi bukan cuma itu. Saudara dan saya bisa punya satu keyakinan yang lain. Apa itu? Keyakinan bahwa hari ini, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka saudara dan saya punya satu kepastian bahwa kita akan menikmati berkat-berkat surgawi itu. Bagaimana Allah memberi berkat surgawi dan bagaimana kita menikmatinya? Kita tidak bisa lepaskan ini dengan pekerjaan firman. Pertama, sama seperti Allah memberi Kristus bagi kita, Dia memberi Roh Kudus bagi kita. Ketika Dia memberi Kristus, Kristus adalah Allah, Dia berarti Allah memberi diri bagi kita.
Ketika dia memberi Roh Kudus bagi saudara dan saya, dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Saudara ingat, Roh Kudus adalah oknum ketiga, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Ini berarti Allah memberi diri pada kita. Bagi saya di dalam dunia ini nggak ada pemberian terbaik daripada Allah memberi Kristus bagi kita dan memberi Roh Kudus bagi kita. Kristus dan Roh Kudus adalah pemberian terbaik. Karena itu berarti Allah memberi dirinya bagi kita. Apa yang lebih berharga selain daripada saudara dan saya mendapatkan diri Allah sendiri dalam dunia ini? Dan ketika Roh Kudus datang, apa yang dia lakukan? Dia mengiluminasi pikiran manusia yang terbatas dan berdosa untuk memahami firman Allah yang tidak terbatas dan suci. Banyak orang bilang mujizat terbesar adalah Laut Merah terbelah, orang Israel lewat. Saya kira tidak. Mujizat terbesar pertama, Allah jadi manusia. Yang kedua, Roh Kudus yang suci berdiam dalam diri kita. Yang ketiga, mujizat terbesar adalah pikiran kita yang berdosa dan yang terbatas ini bisa mengerti firman. Kenapa? Alkitab itu natural, ditulis oleh manusia. Namun dia supranatural. Tadi saya bilang sangat dalam. 1 Petrus pasal 1 ayat 10 dan ayat 12. Terlalu dalam. Tidak mungkin bisa dipahami oleh pikiran manusia natural. Tetapi, kalau sehari ini saudara dan saya mengerti firman Allah, dan saudara bisa diberkati oleh firman Allah, itu berarti Allah Roh Kudus bekerja secara supranatural untuk membuat pikiran natural kita mengerti firman Allah yang supranatural. Bagaimana pikiran natural bisa memahami firman yang supranatural? Itu harus pekerjaan supranatural Tuhan. Nah, begini. Kadang-kadang kita berdoa minta mujizat sama Tuhan, namun terlambat. Kalau Anda pergi ke gereja, dengar firman Tuhan, mengerti firman yang luar biasa itu, dan saudara bisa menghidupi firman, itu mujizat yang luar biasa besar. Sehingga kalau Anda mau alami mujizat setiap hari, belajarlah, renungkanlah firman Tuhan, mengertilah firman Tuhan, perjuangkanlah itu dalam hidup setiap hari. Dengan demikian, seperti Anda sementara mengalami mujizat setiap hari. Dan mujizat itu lebih besar daripada Laut Merah terbelah. Apa gunanya Laut Merah terbelah kalau orang Israel tidak mendapatkan firman yang membuat dia selamat dan bertumbuh? Di dalam firman, saudara mendapatkan pengharapan untuk melewati kehidupan yang sulit. Di dalam firmanlah saudara tahu apa janji Tuhan untuk kita. Dan hari ini, di dalam Ibrani pasal 6 dikatakan bahwa kita yang sudah selamat itu diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat surgawi. Bukan nanti, tetapi sekarang. Salah satunya adalah firman. Yang kedua, ketika saudara bergumul, firman menghibur. Ketika saudara goncang, firman menguatkan. Ketika saudara tidak melihat jalan keluar, ada firman yang datang dan memberikan pengarahan kepada saudara dan saya. Ini adalah ciri kerja Tuhan untuk menjamin keselamatan saudara dan saya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Allah memberi Roh Kudus, Allah memberi dirinya, Bapa memberi Roh Kudus, dan dengan demikian ini berarti Allah Tritunggal memberi dirinya tinggal di dalam kita yang berdosa. Jika Allah telah memberi dirinya, lalu apa yang tidak akan diberikan bagi anak-anaknya? Sekali lagi, kalau Bapa itu memberi diri bagi anak-anaknya, maka tidak ada sesuatu yang tidak diberikan bagi saudara dan saya. Dia sudah beri Kristus. Dia sudah memberi dirinya. Apalagi yang saudara dan saya mau minta? Apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, kata Tuhan Yesus, namun kamu kehilangan hidup. Tapi Allah yang hidup telah memberi dirinya bagi kita, berarti dia memberi hidup kepada saudara dan saya. Apalagi yang kurang? Nah, kalau hari ini saudara dan saya menderita, lihatlah kepada kasih karunia Allah ini. Allah yang memberi Kristus, Allah yang memberi Roh Kudus, Allah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini pengharapan bagi kita. Keselamatan saudara dan saya terjamin juga ini. Dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita, saya bisa bilang bahwa keselamatan tidak mungkin bisa hilang. Sekali lagi, keselamatan tidak mungkin hilang kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Yang terakhir, Roh Kudus hadir dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya punya hidup yang memuliakan Allah. Kalau saudara lihat dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus 2 bilang begini. Efesus 2 bilang begini kepada saudara dan saya. Kita ini adalah ciptaan baru yang diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan bagi kita. Perbuatan baik saudara dan saya itu bukan perbuatan baik untuk selamat. Karena kita tidak bisa selamat dengan perbuatan baik, kita tahu itu. Tetapi kita berbuat baik karena Allah itu telah menyelamatkan kita dan mendorong kita untuk melakukan apa yang disebut sebagai keselamatan. Jadi perbuatan baik yang ditulis oleh Paulus adalah konsekuensi keselamatan, bukan jalan keselamatan. Nah, tetapi untuk bisa melakukan perbuatan baik, butuh kehadiran Roh Kudus dan firman. Untuk mendesak kita, untuk mengarahkan kita, untuk melakukan hal-hal baik yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, butuh Roh Kudus, butuh firman Allah. Untuk apa? Untuk menggelisahkan hati kita ketika kita berdosa. Dengan demikian saya bisa bilang dengan sederhana. Kalau Anda tidak berbuah, Anda dan saya berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak bertumbuh, Anda dan saya berdosa di hadapan Tuhan.
Tetapi untuk berbuah dan bertumbuh, saudara dan saya butuh kehadiran Roh Kudus dan memberi firman kepada kita. Nah, buah keselamatan yang saudara dan saya lakukan, itu adalah tanda bahwa saudara dan saya sudah selamat. Saya pernah melayani satu mahasiswa, kita punya mahasiswa UI, dia datang, sudah alumni ya. Dia datang, kemudian dia dari Kristen mengarah kepada ateis, di tengah-tengah pergumulan itu datang ke gereja, kemudian dilayani, dan kemudian dia bersama dengan beberapa teman yang juga ateis itu kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam pergumulan itu ada waktu di mana mereka begitu gelisah, ya. Salah satu di antaranya sekarang lanjut S2-nya di ITB, itu bergumul sekali. Bergumul karena apa? Bergumul karena ya dia ada dosa tertentu yang mengikat dia, menurut dia mengikat dia dan sering dia lakukan. Satu waktu dia datang kepada saya, dia tanya, "Pak, saya ini sebenarnya sudah selamat atau belum?" Saya tanya, "Kenapa?" "Saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kok saya masih sering jatuh dalam dosa itu." Lalu saya tanya, "Begini, jatuh di dalam dosa itu dosa dan itu serius. Tapi saya mau tanya, dulu kamu lakukan dosa yang sama nggak?" Dia bilang, "Dulu saya lakukan terus, Pak. Saya nikmati." "Oke, sekarang kamu nikmati dosa itu?" "Tidak." Lalu saya tanya, "Sekarang dulu waktu kamu menikmati dosa, apakah hati kamu gelisah? Waktu kamu lakukan dosa itu?" "Tidak." "Lalu kenapa sekarang kamu gelisah?" Dia diam. Lalu saya bilang begini, kalau ada Roh Kudus dan ada firman, kalau kamu sudah diselamatkan, pasti ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau kamu diselamatkan oleh Allah, Allah nggak mungkin nggak beri firman, dan Roh Kudus nggak mungkin nggak bekerja melalui firman. Salah satu ciri bahwa kamu sudah diselamatkan adalah Roh Kudus menggelisahkan kamu ketika kamu berdosa. Aneh, dulu sebelum kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu melakukan dosa, kamu nggak gelisah. Sekarang kok tiba-tiba kamu gelisah? Karena apa? Jangan-jangan justru itu petunjuk terkuat bahwa kamu telah menikmati keselamatan. Hanya orang-orang yang sudah menikmati keselamatan dan dipimpin Allah melalui Roh Kudus dan firman sajalah yang memiliki tanda keselamatan itu. Gelisah terhadap dosa. Kita gelisah, sensitif terhadap dosa yang terkecil. Kita bukan gelisah dan sensitif terhadap dosa besar. Kita gelisah dan sensitif terhadap dosa yang terkecil. Terhadap dosa terkecil pun engkau dan saya gelisah. Ini tanda bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Ini adalah tanda anugerah Tuhan. Dia mendorong melakukan firman. Dia mendorong kita untuk keluar dari lumpur dosa di mana kita berkubang. Maka saya mau tutup dengan kesimpulan ini. Jika hasrat saudara dan saya menyala-nyala dalam hati, ya, untuk berbuah dan memuliakan Allah, itu adalah tanda kehadiran Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita bergumul, tapi di dalam pergumulan masih ada firman. Di dalam pergumulan kita masih digelisahkan untuk tidak berbuat dosa. Di dalam pergumulan kita masih diarahkan oleh firman supaya kita bertumbuh, maka saudara dan saya bisa yakin bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang merupakan umat pilihan Allah, dan Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang menurut saya perlu bagi saudara dan saya pikirkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa, bahkan di dalam seluruh dimensi hidup kita. Ingat, tidak ada situasi tersulit yang tidak bisa ditembus oleh Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka tidak ada situasi tersulit di mana Allah tidak bisa memberikan kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya. Tetapi juga saudara perlu lihat jelas tanda-tanda kehadiran Allah melalui firman, melalui pekerjaan Allah Roh Kudus untuk membuat mengerti firman, mempertumbuhkan iman kita melalui firman. Itu berarti saudara tidak boleh lepas dari firman. Saudara boleh terlepas dari banyak hal di dalam dunia ini, tetapi jangan pernah biarkan diri Anda terlepas dari pribadi Allah. Dan tanda bahwa Allah hadir dan Anda tidak terpisah dari Dia adalah Dia beri firman supaya kita mengerti dan kita hidup dalam firman, bertumbuh di dalam firman meskipun kita ada di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Maka saya mau bilang bahwa PO, Persekutuan Oikumene seperti ini, tempat di mana saudara belajar firman di kampus hari ini, maupun nanti ketika saudara sudah ketemu lagi tahun yang akan datang mungkin. Jangan tinggalkan persekutuan ini. Saudara perlu cari persekutuan ini, karena di dalam konteks kampus kita, ini salah satu wadah yang Allah siapkan bagi Anda untuk bertumbuh dan menikmati kehadirannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari bersama-sama. Kami bersyukur karena Efesus memberi petunjuk kepada kami bahwa keselamatan adalah anugerah, karena bukan kami selamat karena perbuatan kami, tetapi karena anugerah Allah. Bukan hanya anugerah Allah di dalam diri Kristus, tetapi juga pemilihan yang dilakukan Bapa sebelum kami tahu melakukan baik dan buruk. Dan kehadiran Allah Roh Kudus dalam diri kami, meskipun kami adalah manusia berdosa yang di dalam dirinya tidak layak Allah hadir. Tetapi Allah telah hadir untuk memimpin hidup kami. Terima kasih untuk Allah Tritunggal yang telah memberi dirinya bagi kami, supaya kami boleh diselamatkan. Dan kami punya jaminan bahwa di dalam kehidupan kami setelah diselamatkan, keselamatan itu bukan hanya tidak hilang, namun kami punya kepastian melalui firman bahwa Dia hadir memimpin kami, supaya kami yang selamat bertumbuh, dan supaya kami yang selamat bertekun di dalam perbuatan-perbuatan baik, dan supaya kami yang selamat ini boleh terus mempermuliakan Dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada
liturgis ya. Oke, terima kasih Pak Tama atas pemberitaan firman-Nya. Mungkin kita akan melanjutkan ibadah kita ya. Dari firman Tuhan pada POJ kali ini kita belajar bahwa hidup kita adalah anugerah Allah. Dan karena ini merupakan anugerah Allah, maka kita harus menghidupi hidup kita demi kemuliaan namanya saja. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan mengejar kekudusan, bertumbuh dalam Kristus, berbuah di dalam Kristus. Nah, teman-teman, dengan hati yang siap berkomitmen untuk hidup demi kemuliaan Tuhan, maka aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Be Glorified. With every beat of my heart, every song that I sing, every prayer that I pray, every offering I bring, in every thought that I have, every word that I say, oh, be glorified. From the start of each day till the end of the night, let me bring praise, let me bring light. Lord, I offer my life as a sacrifice. Be glorified. Yeah, yeah. This is my prayer. It's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. With every breath that I take and everything that I do, let me lift up your name and bring honor to you. Let the words of my mouth only speak truth. Oh, be glorified. Yeah, yeah. Well, this is my prayer. It's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh, Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. Kepada pendoa syafaat, dipersilahkan untuk memimpin doa. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang makasih, terima kasih ya Bapak karena Engkau boleh memanggil kami ke sini untuk datang mengikuti POJ kali ini. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, Engkau yang mengetahui setiap keadaan kami ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mungkin kami dalam masa-masa yang terpuruk, mungkin kami dalam masa-masa paling buruk, kami Engkau yang mengetahui Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk Pak Tama yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang boleh kembali mengajarkan kami mengenai anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan. Kami berdoa ya Bapa supaya kiranya Pak Tama boleh senantiasa Engkau pakai untuk lebih lagi melayani-Mu, untuk lebih lagi menyebarkan firman-firman kebenaran-Mu ya Bapa, supaya semakin banyak juga orang yang kembali diingatkan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Tama ya Bapa, supaya kiranya Engkau yang boleh berkati dengan limpah yang sukacita ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di POJ kali ini, kiranya Engkau yang boleh memberikan mereka dengan hati yang penuh sukacita, bukan hanya di pelayanan kali ini saja, tapi juga boleh berlangsung terus di dalam setiap kehidupannya. Teman-teman, aku juga mau ngajak kita semua untuk menaikkan pokok doa. Yang pertama, UI dan perusahaan Corosal kerjasama atasi COVID-19. Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia berkolaborasi dengan Cosmas Pharma
sebuah perusahaan asal Korea Selatan untuk transfer teknologi dan produksi dalam negeri produk anti COVID-19. Mari kita doakan agar segala bentuk kerjasama yang dilakukan dapat membantu kita dalam menangani COVID. Mari juga kita berdoa agar pihak-pihak yang terlibat dapat diberkati dan diberi kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Untuk pokok doa yang kedua, selama seminggu ini kita sudah menjalani pekan UTS. Mari kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang boleh memampukan setiap kita untuk melalui UTS dengan baik. Atau mungkin setiap dari kita atau teman kita masih ada yang menjalani UTS esok atau minggu depan. Mari kita berdoa supaya mereka boleh dimampukan untuk melalui UTS-nya dengan baik dan penuh integritas. Mari kita juga mempercayakan setiap hasil nanti, kita percaya bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Ya Bapak, itulah setiap pokok doa dari kami ya Bapak yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu saja. Kami percaya bahwa Engkau yang mendengarkan setiap doa kami ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Mutiara. Kepada pewarta dipersilakan. Salam teman-teman semuanya. Nah, ini warta hari ini, PLJ kali kita hari ini untuk eksposisi dengan dari Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Untuk pelayannya tadi ada pembicara ada Patama, kemudian MC-nya ada Jonathan Eloy dari DTE 18, kemudian Saidara ada Daniel CLD dari DTE 18, dan pendosennya ada Mutiara dari DTS 19. Mungkin teman-teman bisa mengucapkan terima kasih melalui kolom chat dan ya puji syukur semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, untuk PLJ berikutnya, PLJ-nya akan bentuk eksposisi juga dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Nah, itu kehadirannya teman-teman di PLJ selanjutnya. Untuk persekutuan doa sore hari, ingatkan lagi pada teman-teman untuk bisa mengikuti PDSA ini tiap hari Kamisnya di jam 6 sampai jam 7 malam. Platform yang digunakan itu Gmeet, linknya akan di-share di hari H PDSA tersebut. Kemudian juga ya teman-teman. Untuk yang ulang tahun dari tanggal 24 Oktober sampai 6 November kemarin, tanggal 24 ada Reo, DTM 17, Nathanael, DTM 18, Jessica dari DTS 20. Dan tanggal 25 ada Lady dari DTK 18, tanggal 26 ada Odelia DTK 18, tanggal 27 ada Ales DTM 17, dan Mateo DTK 19. Next. Kemudian tanggal 28 ada Uci dari DTK 17, kemudian Lukas DTM 19. Tanggal 29 ada Catherine DTK 17, dan tanggal 30 ada Jonathan dari DR 17, Olive dari DR 18, Angelina dari DTK 19, kemudian Theodore PI 2020, dan di tanggal 31 ada Chanto dari DTM 17. Next, kemudian tanggal 1 ada Juan DTI 18, Ripka DTI 19, tanggal 2 ada Friketa dari DTI 19, Tiffany dari DTI 19, tanggal 3 ada Alexander DTI 19, dan terakhir tanggal 5 ada Benjamin DTI 18, DTMM 18, dan Diva dari DTI 19. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang sedang berulang tahun ya. Nah, untuk jangan lupa untuk tetap keep in touch dengan kami semua, baik melalui Instagram di @LFT.UI, kemudian di email ada @pfdw@gmail.com, dan YouTube juga ada PFTUI. Di sana ada rekaman-rekaman ibadah-ibadah PLJ sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan atau mungkin ingin menikmati ibadahnya lagi, bisa ditonton ya teman-teman. Nah, untuk persembahan bisa teman-teman kirimkan ke rekening Mandiri atau mungkin melalui OVO dan Dana. Bisa di-scan QR code-nya ya teman-teman.
Nah ya sekian Warta Jumat hari ini. Kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Ivan atas warta jemaatnya. Mungkin aku persilakan Pak Tama untuk menutup ibadah pada siang hari ini. Doa tutup ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini ada waktu bagi kami untuk di tengah segala kesibukan kami masih bisa belajar sedikit mengenai kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberi firman sebagai tanda belas kasihan dan pertolongannya bagi kami, tanda kehadirannya dalam hidup kami, menjadi Tuhan yang melanjutkan apa yang telah kami nikmati ini, boleh menjadi firman yang terus mengarahkan hidup kami sehingga kami bertumbuh di dalamnya. Bapa, kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami setelah kami melakukan tugas ibadah ini dan kami masuk ke dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Berkati kami semua, secara khusus kami di dalam studi kami sebagai mahasiswa, kami boleh dapat menyelesaikannya dengan baik dan semester ini dalam satu semester yang sulit bagi kami, kiranya Tuhan tetap memimpin, Tuhan sertai sehingga bisa dapat diselesaikan sesuai dengan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kami mau menutup persekutuan kami menyerahkannya kembali ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang telah memimpin kami dari awal pertengahan boleh menjadi Tuhan yang ada di akhir persekutuan ini, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup persekutuan ini. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Oke, teman-teman, selamat hari Jumat semuanya. Yeay, Selamat hari POJ Jumat. telah selesai. Selamat Jumat. Selamat hari Jumat.